Nah, aku ya. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua dan shalom. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di dalam kegiatan pembacaan Alkitab kita. Dan pada sore hari ini kita akan sama-sama membaca Alkitab kita, melanjutkannya di dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-16 sampai pasalnya yang ke-19. Sebelum kita memulai kegiatan pembacaan Alkitab kita, nanti Kak Isra minta Adik Nathan akan memimpin kita di dalam doa. Silakan Adik Nathan. Ya. Selamat sore Tuhan Yesus. Hari ini kami mau membaca Alkitab bersama-sama di sore hari ini. Kiranya Tuhan bisa memberkati kami, memberkati semua orang yang ada di sini ya Tuhan. Juga berilah kami kesehatan dan juga kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau membaca Alkitab. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Esra? Di-mute suaranya. Oh, buka itu, Esra. Ya, Sorry. Saya tidak perhatikan. Terima kasih Adik Nathan untuk doanya yang begitu luar biasa. Sama-sama. Nah, sekarang kita akan sama-sama membacakan Alkitab kita. Nanti kita akan membaca satu orang 5 ayat yang akan dimulai nanti dari Adik Putri, ya, terus Adik Nathan, Kak Esra, Pak Apiang, dan yang terakhir Ibu Lucy. Halo Ibu Lucy, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, nanti gabung baca Bu. Kita satu orang 5 ayat. Dari apa ya? Bentar, ini saya belum buka Alkitab. Bentar. Dari dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-16 Bu. 2 Samuel, bentar ya. Sebentar. Ini baru buka Alkitab. Bentar. 2 Samuel pasal berapa ya? Pasalnya yang ke-16. Pasal ke-16. Bentar. Maaf. Ya, enggak apa-apa. Ayat berapa ya? Nanti Ibu ini bacanya setelah Pak Apiang. Sehabis Pak Apiang membaca baru Ibu. Oke, siap. Ya. Oke, baik. Yang pertama Adik Putri, silakan membaca Adik Putri. Daud bertemu dengan Ziba. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba, hamba Mefiboset, mendapatkan dia membawa keledai yang berpelana dengan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah buahan musim panas dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Ziba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Ziba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan. Dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Jawab Ziba kepada raja, ia ada di Yerusalem. Sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Lalu berkatalah raja kepada Ziba, kalau begitu kepunyaanmulah segala kepunyaan Mefiboset. Kata Ziba, aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu ya tuanku raja. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk
Dilanjutkan ayat yang ke-6, adik Nathan. Ayat ke-6. Ya, sampai ayatnya yang Daud ke-10. dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Ayat 7. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, Nyalah engkau penumpah darah orang di Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Zerunya pada rajanya, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Ayat yang ke-11. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Ayatnya yang ke-12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Ayat yang ke-13. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Ayat yang ke-14. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan. Lalu mereka beristirahat di sana. Ayat yang ke-15. Husai dan Ahitofel menghadap Absalom. Maka Absalom dan seluruh rakyat orang-orang Israel sampailah ke Yerusalem, dan Ahitofel ada bersama-sama dengan dia. Ayat ke-16. Ketika Husai orang Arki sahabat Daud itu sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom, hiduplah raja, hiduplah raja. Berkatalah Absalom kepada Husai, inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu? Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, tidak, tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini dan oleh setiap orang Israel, dialah yang memiliki aku, dan bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal. Ayat 19. Lagi pula kepada siapakah aku memperhambakan diri? Bukankah kepada anaknya? Sebagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu, demikianlah aku memperhambakan diri kepadamu. Ayat 20. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat? Itu Lucy, ayat yang ke-21. Oke, bentar. Jelas kan ya? Jelas ya? Soalnya jelas Ya, nggak? udah jelas. Jelas. Ya. Ayat 20. Lalu Daud bangun dari rantai. Ia mandi dan beruap dan bertukar pakaiannya. Berpakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sudah itu, apa? Tahu dulu. Ini salah pasal, Bu. Salah pasal. Atau salah pasal ya? Pasal di 16 dalam ya? kitab 2 Samuel. Pasal berapa? Pasalnya yang ke-16.
16 ayat 20. Salah Ya, kepencet. Ayat Maaf. 21, 20 kan? 21. 21. 21. Iya. Ya, oke. Maaf. Lalu jawab Haritofer kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Ayat 22. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Ayat 23. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofer adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofer baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Amin. Pasal 17 itu sampai ayat 2-nya. Apa ayat berapa? 17. Pasal 17. Pasal 17 ayat 1 berapa? 1 sampai 2. Oh, oke. 2 sampai 17 ayat 1 dan 2. Ayat 1-nya berkatalah Ahitofer kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Ayat 2, aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Amin. Ya, amin. Dilanjutkan Dek Putri, ayatnya yang ketiga. Halo Dek Putri. Putri. Lanjut Nathan ya. Ya, Nathan. Ayatnya yang ketiga, Nathan. Sampai ayatnya yang ketiga. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu, seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat. Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan semua tua Israel. Tetapi berkatalah Absalom, panggillah juga Husai, orang Akri itu, supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya. Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya, demikian beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel, apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah. Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Dilanjutkan Adik Putri, ayat yang ke-8. Kata Husai pula, kau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan, dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula ayahmu adalah seorang prajurit sejati. Ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lubang atau di salah satu tempat. Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas dan ada orang mendengar hal itu, maka orang akan berkata, rakyat yang telah mengikut Absalom sudah menderita kekalahan. Maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali. Sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan dan orang-orang yang bersama-sama dia adalah orang yang gagah perkasa. Sebab itu kunasihatkan, suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba berkumpul kepadamu, seperti pasir di tepi laut banyaknya, dan engkau sendiri juga harus turut bertempur.
Ayat yang ke-12, apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi, sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. 13, dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai hingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana. Ayat yang ke-14, lalu berkatalah Absalom dan segenap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel, sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Ayatnya yang ke-15, berikutnya Daud ke Mahanaim. Sesudah itu berkatalah Husai kepada Sadok dan kepada Abiatar, imam-imam itu. Ini dan itu dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel. Tetapi ini dan itu kunasihatkan. Ayat yang ke-16, oleh sebab itu, suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud demikian. Pada malam ini janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan padang gurun, tetapi menyeberanglah dengan segera, supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu ditelan habis. Ayat 17, Yonatan dan Ahimas menunggu di El Rogel, dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar kepada mereka, dan mereka pun langsung memberitahu Raja Daud, sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki kota. Tetapi seorang anak melihat mereka, lalu memberitahu Absalom. Jadi pergilah keduanya dengan segera, dan sampailah mereka ke rumah seorang di Bahurim yang mempunyai sumur di halamannya. Maka turunlah mereka ke dalamnya. Kemudian perempuan itu mengambil kain tudungan, membentangkannya di atas mulut sumur itu, dan menaruhkan butir-butir gandum di atasnya, sehingga tidak kelihatan apa-apa. Sampailah orang-orang Absalom kepada perempuan itu di rumahnya, lalu bertanya, di manakah Ahimas dan Yonatan? Jawab perempuan itu kepada mereka, mereka telah menyeberangi sungai itu, kemudian mereka mencari tempat tidak mendapatkannya. Lalu pulanglah mereka ke Yerusalem. Ayat 21, setelah orang-orang itu pergi, keluarlah keduanya dari sumur. Lalu pergi memberitahu Raja Daud, kata mereka kepada Daud, bersiaplah dan seberangilah dengan segera sungai ini, sebab ini dan itu dinasihatkan Ahitofel terhadap kamu. Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dan mereka menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar tidak ada seorang pun yang ketinggalan, yang tidak menyeberangi sungai Yordan. Ayat 23, itu Lucy. Oke. 23, ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangkanlah pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya. Kemudian menggantung diri, demikianlah ia mati. Lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Ayat 24, maka sampailah Daud ke Mahanaim ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. Ayat 25, Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitla, seorang Ismail yang telah memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Zeruiah, ibu Yoab. Ayat 26, lalu orang Israel dan Absalom berkemah di tanah Gilead. Ayat 27, ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba, kota Bani Amon, dan Makir bin Amiel dari Lodebar, dan Basirai orang Gilead dan dari Logerim membawa. Ayat 28,
tempat tidur, pasu, periuk, belanga, juga gandum, julai, tepung bertih, gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil. Ayat 29, madu, dadi, kambing domba, dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan, sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Putri, Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia. Kemudian ia mengangkat kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang, sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai, anak Zeruya, adik Yoab, dan sepertiga lainnya di bawah perintah Itai, orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat, aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu. Tetapi tentara itu berkata, janganlah tuanku maju berperang, sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan sekalipun mati separuh daripada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebab itu adalah lebih baik bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota. Kemudian berkatalah raja kepada mereka, apa yang kamu pandang baik akan kuperbuat. Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang dan seluruh tentara itu berjalan keluar, beratus-ratus dan beribu-ribu. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai, demikian perlakukanlah Absalom, orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar. Ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. puji Tuhan. Nathan, Ayat 6. Lalu tentara itu maju ke padang, menyerang orang Israel. Dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah. Di sana orang Daud, dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu. Dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom ketemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan, dahan-dahan pohon terbantin yang besar. Tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Seorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin. Ayat yang ke-11, Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang. Ayatnya yang ke-12, tetapi orang itu berkata kepada Yoab, sekalipun aku mendapat 1.000 sikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku.
Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi pada raja, maka engkau akan menjauhkan diri. Ayat yang ke-14, tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnya 3 lenting dalam tangannya dan ditikamnya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon terbantin itu. Ayat yang ke-15, kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom lalu memukul dan membunuh dia. Ayat 16, sesudah itu Yoab meniup sangkakala sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel, sebab Yoab mau menahan tentaranya itu. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar, dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Ayat 18, sewaktu hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu, sampai hari ini, tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Kabar kematian Absalom disampaikan kepada Daud. Ayat 19, kemudian berkatalah Ahimaaz bin Zadok, biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja, bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya. Ayat 20, tetapi berkatalah Yoab kepadanya, pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar. Pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar, tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati. Saya ya? Ya, Oh ya, 21. saya ya. Iya, Ayat iya. 21, ayat 21, lalu berkata Yoab kepada seorang Etiopia, pergilah, beritahukanlah kepada raja apa yang kau lihat. Orang Etiopia itu sujud menyembah kepada Yoab, lalu berlari pergi. Ayat 22, tapi berkata sekali lagi Ahimaaz bin Zadok kepada Yoab, apapun yang terjadi, izinkanlah juga aku berlari pergi menyusul orang Etiopia itu. Tapi kata Yoab, mengapa juga engkau mau berlari pergi anakku? Apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu? Ayat 23. Jawabnya, apapun yang terjadi aku mau berlari pergi. Lalu berkata Yoab kepadanya, kalau demikian larilah, maka berlarilah Ahimaaz mengambil jalan dari lembah Yordan sehingga ia mendahului orang Etiopia itu. Ayat 24. Adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga naik ke suatu pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatlah orang datang berlari, seorang diri saja. Ayat 25, bersuruhlah penjaga memberitahu raja. Raja berkata, jika ia seorang diri, maka kabar yang baik disampaikannya. Sementara itu orang itu mendekat. Ayat 26, penjaga itu melihat seorang lain datang berlari. Lalu penjaga itu menyerukan kepada penunggu pintu gerbang, katanya, lihat, ada lagi orang datang berlari. Seorang berdiri, berkatalah raja, itu pun pembawa kabar yang baik. Ayat 27, sudah itu berkatalah penjaga, aku lihat cara berlari orang yang pertama itu, seperti cara berlari Ahimaaz bin Zadok. Berkatalah raja, itu orang baik, ia datang membawa kabar yang baik. Ayat 28, lalu Ahimaaz berseru, katanya kepada raja, selamat. Kemudian sujudnya ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah serta berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan Tuanku raja. Ayat 29. Lanjut apa baca lagi nih? Cukup. Okay. Putri. Lalu bertanyalah raja, selamatkah Absalom orang muda itu?
Jawab Ahimaas, aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu ini. Tetapi aku tidak tahu apa itu. Kemudian berkatalah raja, pergilah ke samping, berdirilah di sini. Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri. Maka datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, Tuanku Raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu, selamatkah Absalom, orang muda itu? Jawab orang Etiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku Absalom, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku. Baik, terima kasih teman-teman. Kita cukup sampai di dalam pasalnya yang ke-18 saja karena kita dibatasi juga dengan waktu. Tanpa kita sadari sudah lewat 36 menit dan tinggal beberapa menit saja kita sudah akan memasuki jam 6. Nah, terima kasih teman-teman. Kita sudah sama-sama membacakan Alkitab kita mulai dari dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-16 sampai di dalam pasalnya yang ke-18. Di sini mengisahkan tentang bagaimana kudeta atau perebutan kerajaan, kedudukan raja dari anak Raja Daud, yaitu Absalom. Ketika Raja Daud melihat bahwa anaknya Absalom itu sudah memiliki kekuasaan karena ada banyak orang yang bersama-sama dengan dia, di situ Raja Daud memilih satu sikap yang baik, yaitu Raja Daud mengalah. Raja Daud tidak mau melawan anaknya sendiri. Padahal kalau kita melihat bahwa Raja Daud ini juga memiliki orang-orang yang cukup luar biasa. Ketika Absalom berserta dengan orang-orangnya itu hendak memasuki Yerusalem, Daud dengan cepat segera juga untuk keluar dari kota itu dan pergi melarikan diri. Bukan berarti karena Raja Daud takut menghadapi Absalom, tetapi di sini Raja Daud menunjukkan bahwa Raja Daud tidak mau berkelahi dengan anaknya. Dia lebih memilih untuk mengalah. Dengan demikian kita belajar dari sikap bagaimana seorang Daud. Dia lebih memilih mengalah. Walaupun bukan berarti Daud itu kalah. Dan kita melihat bagaimana Tuhan membela Daud. Tuhan membunuh setiap orang yang mau merebut apa yang menjadi miliknya Daud. Kita melihat juga bagaimana orang-orang yang memusuhi Daud dari dalam kitab-kitab pasal-pasal yang sudah kita baca tentang kisah Raja Saul. Daud tidak mau untuk membunuh Raja Saul. Demikian pun dengan Absalom. Dengan demikian Tuhanlah yang bertindak. Tuhan membunuh dengan cara yang begitu tragis. Kita melihat Raja Saul, dia mati dengan cara bunuh diri. Tetapi di sini juga kita melihat bahwa Absalom mati dengan cara yang tragis juga, yaitu dia tergantung di antara pohon terbantin. Nah, kita juga diberikan satu pembelajaran bahwa kita jangan membalas jahat dengan jahat, kita juga jangan membalas apa yang sudah musuh-musuh kita lakukan kepada kita. Biarlah pembalasan itu menjadi bagiannya Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tugas kita ialah berdoa dan menyerahkan semuanya itu kepada tangan Tuhan. Inilah yang bisa saya bagikan dan saya memberikan kesempatan kepada teman-teman, adik-adik yang ingin memberikan berkat firman Tuhan. Saya persilakan. Ibu Lucy, mungkin ada tambahan?
Nathan, Putri, ada yang mau nanya nggak itu sama Kak Esra? Enggak. Enggak. Atau itu Lucy nambahin itu Lucy? Ya, Bu Lucy, ada berkat firman Tuhan yang didapatkan dari pembacaan Alkitab. Silakan Ibu, kita juga rindu. Atau Pak Piang? Ya mungkin itu Yoab ya, tentang Yoab kagak mendengarkan perintah raja ya. Yoab atau siapa ya tadi? Yoab kayaknya ya. Oh, yang Lupa deh. membunuh Absalom ya, Pak? Iya iya. Iya, Iya ya. betul ya. Iya, kenapa dia ya nggak mendengarkan perintah Ya. raja ya? Padahal di depan kuping dia kan, di depan muka dia Iya. gitu. Mungkin supaya mau dapat hadiah apa gimana ya? Kalau sekarang kan wah saya udah ngebunuh nih musuh raja nih Sungguh. gitu. Padahal udah dipesan supaya jangan diapa-apain Absalomnya. Ya itu gimana tuh tanggapan Ezra tuh? Ya, kalau kita melihat secara sepintas bahwa apa yang dilakukan Yoab itu memang melanggar dari pada perintah yang sudah disampaikan oleh Raja Daud. Padahal Raja Daud sudah sendiri mengatakan itu kepada mereka dan juga kepada seluruh tentara Israel. Tapi kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-17 itu kan dikatakan juga bahwa ada Sudah nasihat selesai dari ya. Ya, Nathan? Sudah selesai ya. Belum, nanti doa dulu. Doa dulu baru Oh ya. kita bubar. Oke. Nah, di dalam pasalnya yang ke-17 itu kan juga ada nasihat-nasihat dari Ahitofel dan juga nasihat dari Usai. Nah, di situ kan nasihat Ahitofel itu dibatalkan, tetapi nasihat Usai itu disetujui oleh Absalom. Dan dikatakan bahwa dengan demikian Allah itu menggagalkan nasihat Ahitofel dan nasihat dari Husai itu diterima. Supaya apa? Supaya Absalom itu dibunuh. Jadi kita melihat juga bahwa walaupun Yoab itu dia melawan perintah daripada raja, tetapi itu semua sudah ada di dalam skenario-nya Tuhan. Seperti itu Pak Apian. Iya. Jadi apa lagi ya yang tadi pembahasannya Yoab? Ini sih kayaknya Yoab ya lebih ke Yoab ya pasal-pasalnya ini ya. Iya, ke Yoab. Dan juga itu Oh, yang kayak pasalnya yang keberapa ya? 17 juga ada yang menghina Daud pada saat Daud berlari. Dia ada dalam pelarian tuh. Pasalnya yang ke-16 ya kalau tidak salah. kalau Ahitofel siapa ya? Ahitofel itu penasihat. Oh, penasehat. Iya, penasihat. Iya, iya, nama-nama gitu ya. Ya. Mungkin yang lain Ibu lagi. Putri, kamu biasanya nanya nih. Enggak. Tidak ada pertanyaannya deh Putri. Enggak. Tanya dong, Dek. Om jadi nanti bisa ngerti nih. Iya, tanya Omar. Iya, tanya Oma yang mana nih? Yang mana yang mau ditanyakan Oma? Yang mana? Ibu Lucy ada yang ingin ditambahkan atau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan Ibu? Pas ya, pas dulu. Oke. Tentang Simei, ini udah jelas ya? Oh, iya nih, Simei ya. Simei mengutuki Daud. Jadi ini Simei apa orang Israel juga?
Iya, dia ini orang Israel dan dia juga berasal dari keturunannya Raja Saul. Hmm. Sehingga dia juga ini mungkin masih sakit hati juga. Oh Kedudukan iya. raja sudah diambil alih kan kepada Raja Daud. Sehingga pada saat dia mendengar bahwa Daud sedang ada dalam pelarian, dia pergi dan mengetuki. Hmm. Ini Yonatannya di sini udah ini, udah nggak ada kok. Di mana, Pak? Di sini udah nggak diceritain. Di dalam pasalnya yang keberapa, Pak? Iya nggak, maksudnya di dalam pasal yang kita bacain, Iya. Yonatan udah nggak ada lagi nih. Oh, udah, Yonatan udah nggak ada lagi. Hmm. Udah mati dia, Pak. Oh udah mati, wah lupa deh saya deh tuh kalau. Dia mati itu sama-sama dengan Saul dan dua saudaranya. Hmm. Oke. Oke. Iya kalau nggak ada lagi tutup, Ya. kita tutup doa deh, nanti kita ini. Oke, nanti. Oke. Jadi kalau tidak ada lagi yang ingin menambahkan dan ingin bertanya, kita akan mengakhiri kegiatan pembacaan Alkitab kita dengan doa. Nanti dengan kasih Kristus saya meminta Pak Apiang untuk menutup kita di dalam doa. Silakan Pak Apiang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih telah memimpin teman-teman kami di dalam pembacaan Alkitab pada sore hari ini. Kiranya teman-teman bisa mendapat pengertian dari firman-Mu, dan juga yang belum hadir teman-teman kami agar bisa hadir kembali di dalam pembacaan Alkitab setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Apiang.